Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Berjumpa lagi dengan Pak Yulfa. Ya, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk kegiatan seperti biasa pembelajaran di kelas. Sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa Ketua Kelas, Mas Fuad. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar bersama, kita berdoa. Berdoa dengan membaca basmalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mas Fuad sudah memimpin berdoa. Ya. Saya cek untuk kehadiran dulu anak-anak. Hari ini yang tidak hadir siapa? Nihil, Bapak. Nihil, Pak. Berangkat semua. Ya. Sebelum mulai berkegiatan, mari dicek terlebih dahulu kerapian, bukunya, kemudian kalau ada sampah diambil untuk menjaga kebersihan biar nyaman dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, sebelum ke materi, ya, untuk menambah semangat kita anak-anak, ya, nanti kita ucapkan bersama-sama tagline SMP Negeri 1 Bandungan. Ini untuk menambah semangat nasionalisme kecintaan kita pada alma mater kita. Nanti mengikuti gerakan Pak Zulfa ya. Nah. Ya, Pak. Sepen sabar, sehat, cerdas, berkarakter. Terima kasih anak-anak. Biar semoga tagline tadi menambah semangat kita dalam kegiatan pelajaran hari ini. Ya. Sebelum masukin materi, masih ingat materi yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu materi Asmaul Husna. Ada 99 nama Asmaul Husna. Kemudian yang kita pelajari kemarin ada berapa? Mungkin ada yang masih ingat? Saya, Pak, ingat, Pak. Oh iya, Mas Dani. Al-Alim, Al-Khobir, As-Sami, sama Al-Basir, Pak. Ya, alhamdulillah masih ingat. Oke. Dan hari ini kita mempelajari materi berikutnya, yaitu menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi menghadirkan ibadah sholat dan tiga dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pak Yulfa tayangkan video, ya. Jadi nanti disimak sebentar. Ya, sebelum ke video, tujuan kita mempelajari materi sholat dan zikir itu ada dua. Yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, siswa atau peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Kemudian, tujuan yang kedua, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir. Ya. Ya. Selanjutnya nanti disimak video yang Pak Yulfa tampilkan. Nggak ada suaranya, Pak. Ya, berdasarkan tayangan video yang Pak Yulfa sajikan tadi, bagaimana tanggapan kalian? Mungkin salah satu
bisa menyampaikan tanggapan video yang Pak Yufa sajikan tadi? Itu nggak melalaikan sholat Pak itu Pak, malah main game. Melalaikan sholat, ya. Mungkin ada yang lain, ada tanggapan yang lain? Selain Mbak Dewi? Mementingkan main game, Pak. Itu, Pak. Tadi, Pak. Inilah keseharian yang mungkin kita alami, ya. Anak-anak kan sering sudah melekat dengan Mobile Legends, Free Fire. Nah, terkadang kita melalaikan panggilan sholat. Nah, ini yang nanti berkaitan materi yang kita pelajari. Ya, secara umum, ya, yang kita pelajari itu yang pertama pemaknaan, makna sholat dan zikir. Selanjutnya, setelah mengetahui makna sholat dan zikir, sholat untuk meraih ketakwaan dan perilaku terpuji. Setelah meraih ketakwaan dan perilaku terpuji, ya, mengetahui hikmah sholat dan zikir. Kemudian yang terakhir, bisa mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah atau secara konsisten. Ya, selanjutnya Pak Iva bagi kelompok, ada 3 kelompok. Kelompok pertama ada Mbak Adina, kemudian Mbak Khairul Bariyah, Mas Khairul Lutfi, kemudian kelompok 2 Mas Fuad Hasan, Mas Dani, kemudian kelompok 3 Mbak Dewi, Mbak Mei Hastuti, dan Mas Muroti. Nah, ada 3 kelompok. Ya. Coba masing-masing kelompok mengidentifikasi masalah, baik masalah dalam keseharian yang dijumpai atau masalah yang sebenarnya ini terbenak dalam pikiran berkaitan dengan sholat dan zikir. Nah, nanti yang ketua kelompok memandu temannya dalam berdiskusi untuk mengidentifikasi 3 masalah saja. 3 masalah. Saya beri Pak Yufa beri waktu 15 menit, dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Ya. Sudah dapat mengidentifikasi masalahnya ya masing-masing kelompok, baik 1, 2, dan 3? Sudah, Pak. Ya, Pak. Nah, kemudian silakan masing-masing kelompok menyampaikan 1 saja dari 3 yang sudah didiskusikan identifikasi masalah. Dari kelompok 1 silakan, bisa perwakilan. Ya, Pak. Saya, Pak. Tina, ya. Identifikasi masalahnya, apa makna sholat dan zikir? Apa makna sholat dan zikir? Oke. Oke. Kelompok 2 mungkin perwakilan. Pak, Ya, Mas Fuad. mengapa sholat dan zikir itu penting dilakukan? Mengapa? Ya, oke. Mengapa sholat dan zikir penting dilakukan? Kelompok 3. Ya Pak. Ya. Identifikasi Dewi. masalahnya yaitu bagaimana dampak zikir dan sholat dalam kehidupan. Dampak zikir dan sholat dalam kehidupan. Oke, sudah menyampaikan 1 identifikasi masalah dari setiap kelompoknya. Ya, kita sudah mendapatkan 3 masalah. Yang pertama, makna sholat dan zikir itu apa atau maknanya? Kemudian yang kedua, mengapa sholat dan zikir itu penting untuk dilaksanakan? Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak sholat dan zikir dalam kehidupan kita? Nah, coba kita hipotesis atau dugaan sementara. Kita duga sementara dari permasalahan itu kira-kira solusinya seperti apa? Atau istilah kerennya itu hipotesis. Nah, mungkin salah satu bisa memberikan dugaan sementaranya itu apa? Saya, Pak. Ya, Mbak Mei, silakan. Sholat itu sebagai bentuk ketakwaan umat kepada Allah. Iya. Ya. Nah, tadi disampaikan Mbak Mei bahwa dugaan sementara
dari permasalahan tadi, solusinya yaitu untuk sholat merupakan bentuk ketakwaan umat Islam kepada Allah. Kemudian juga bisa mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kesadaran diri dan menambah keimanan. Ya, coba kita kumpulkan data, bisa mencari data sepengetahuan anak-anak ataupun dari habis baca-baca buku, mungkin kira-kira data yang mendukung dari hipotesis tadi. Mungkin salah satu bisa menyampaikan kira-kira data yang mendukung itu apa? Saya, Pak. Oh ya, Mas Muroti, silakan. Data pendukung ini nampaknya ada pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Pak. Ini terkait perintah sholat. Ya. Lalu untuk perintah zikirnya itu ada pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Oke, terima kasih. Ya. Nah, di Quran dan itu sudah dijelaskan bahwa perintah sholat dan zikir itu ada, yaitu di Quran surat Al-Ankabut ayat 45 dan Al-Ahzab ayat 41. Kemudian data pendukung yang lainnya dengan sholat itu bisa untuk menambah hidup kita tentram, meminimalisir kegelisahan. Oke, ya. Makna sholat sendiri secara bahasa itu merupakan doa atau sebagai doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah dapat dipahami semua perkara dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dikerjakan bukan semata-mata hanya untuk menjalankan kewajiban, tetapi juga hendaknya kita jadikan sarana untuk menyadarkan diri bahwa kita ini seorang hamba yang harus melaksanakan perintah Allah. Kemudian zikir sendiri itu secara bahasa merupakan ingat, tadi artinya mengingat. Sedangkan menurut istilahnya, zikir diartikan dengan mengingat kepada Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa macam zikir. Ya, ada 3. Yang pertama, zikir dengan hati atau bil qalbi. Caranya bagaimana? Yaitu dengan bertafakur atau berpikir dan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Itu merupakan zikir dengan hati. Kemudian ada zikir dengan ucapan, bilisan. Bagaimana caranya ya? Dengan melafalkan lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama-nama Allah. Contohnya takbir, tahmid, tahlil, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Caranya bagaimana? Dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, hikmah sholat dan zikir itu banyak sekali. Di antaranya apa? Yang pertama, menguatkan akidah atau keimanan kita. Kemudian menguatkan hubungan dengan Allah, hablum minallah. Istirahat, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, memperoleh kedamaian hati dan jiwa. Oke, ini sebentar lagi istirahat. Nah, langsung coba kita simpulkan ya. Simpulkan dari yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin salah satu bisa menyampaikan apa yang kita dapatkan hari ini. Saya, Pak. Oh ya, Mbak Khairul Baria. Ya, sholat itu merupakan tiang agama, Pak. Dan zikir itu sangat penting ya, Pak, untuk kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Terus kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka berarti kita akan berdosa, Pak. Begitu ya, Pak? Betul sekali lah. Ini kesimpulan hari ini bahwa sholat ini sangat penting ya.
Dan zikir itu merupakan elemen yang sangat berkaitan dengan ibadah. Dan harapannya sholat ini bisa kita terapkan dalam perilaku kita untuk menjadi perilaku yang berakhlak mulia. Ya. Kemudian ini ada tugas, nanti tinggal di-scan barcode-nya, kemudian materi tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya, nanti kita memanfaatkan media sosial untuk membuat quote tentang materi hari ini, sholat dan zikir. Nah, saya kira itu yang bisa Pak Iva sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih Pak Zulfa. Oke.